Di sebuah komunitas besar Indonesia di Los Angeles, Amerika, terjadi sebuah insiden tabrak lari. Polisi hanya bisa menyelidiki dari rekaman CCTV yang buram, yang sama sekali tidak bisa mengidentifikasi pengemudinya. Lebih dari 180 petugas investigasi telah bekerja keras, tetapi penyelidikan menemui jalan buntu. Namun, seorang siswa SMP asal Indonesia muncul. Hanya dengan melihat rekaman selama 0,1 detik, ia bisa mengidentifikasi model mobil dengan akurat. Mobil itu adalah Audi A7 tahun 2018. Siapakah anak ini sebenarnya? Bagaimana ia bisa menemukan jejak yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh penyelidik profesional? Dan di balik kasus ini, ada kebenaran yang lebih besar tersembunyi. Kisah anak laki-laki istimewa ini akan segera dimulai. Nama saya Bima, siswa kelas 2 SMP. 6 bulan yang lalu, saya pindah ke Los Angeles karena pekerjaan ayah. Sejujurnya, hidup di Amerika tidak mudah. Bahasa Inggris, saya tidak lancar dan sulit bergaul dengan teman sekelas. Tapi ada satu hal yang pasti, minat saya pada mobil tidak akan pernah berubah kemanapun saya pergi. Sejak masih di Indonesia, saya bisa langsung mengingat merek dan model setiap mobil di jalan. Ayah sering bilang itu, hal yang tidak berguna. Pergi ke tempat parkir dekat apartemen kami di Los Angeles, untuk mengamati mobil menjadi rutinitas harian saya. Saya melihat ke bawah, dari tempat parkir untuk mengamati berbagai jenis mobil. Suatu hari, teman saya, Agung, datang bersama saya dan dia menantang saya, Bima, apa kamu benar-benar bisa tahu model mobil hanya dengan melihat atapnya? Saya menjawab dengan percaya diri, tentu saja. Mau coba? Agung menunjuk sebuah mobil secara acak. Saya mengamatinya dengan saksama lalu berkata, itu Honda Accord tahun 2019, bentuk sunroof dan posisi antenanya sangat unik. Kami turun untuk memeriksa, dan ternyata benar. Agung ternganga. Wow, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu bisa tahu semua itu? Sejak saat itu, berita menyebar. Anak-anak di sekolah sering datang untuk bermain tebak mobil dengan saya. Di kelas, guru memberi saya kesempatan untuk presentasi. Saya memilih topik yang berhubungan dengan mobil. Saya mempresentasikan tentang dampak desain aerodinamis mobil terhadap konsumsi bahan bakar. Semua teman sekelas mendengarkan dengan saksama. Meskipun bahasa Inggris saya tidak lancar, semangat saya terhadap mobil sepertinya mampu melintasi batas bahasa. Setelah presentasi, guru memanggil saya untuk bicara pribadi dan berkata, Bima, sungguh mengesankan. Kemampuan observasi dan analisismu sangat istimewa. Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya saya merasa percaya diri bahwa saya bisa diterima di Amerika. Saya sadar bahwa satu-satunya kemampuan khusus yang saya bawa dari Indonesia bisa berguna di sini. Ayah saya masih tidak mengerti minat saya. Suatu malam, kami pernah mengobrol seperti ini. Bima, apa kamu masih saja bicara soal mobil seharian setelah datang ke Amerika? Coba minati hal lain. Ayah, ini satu-satunya hal yang aku kuasai. Teman-temanku bahkan kagum. Guru juga memujiku. Tapi dalam hati saya berpikir, terlalu terobsesi pada satu hal sepertinya tidak baik. Dalam hati saya berpikir, suatu hari nanti, kemampuan ini pasti akan berguna. Dan saat itu tiba, ayah pasti akan mengakuiku. Malam itu, saya melihat keluar jendela, menikmati pemandangan malam Los Angeles, dan memutuskan bahwa saya akan menemukan jalan saya sendiri di Amerika. Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman baru melalui mobil dan akan membuat kemampuan saya diakui. Peristiwa itu terjadi pada suatu Selasa malam. Saat saya dan ayah sedang berbelanja di supermarket Sentosa, kami menyaksikan keributan besar di zebra cross depan supermarket. Terjadi kecelakaan tabrak lari. Korbannya adalah seorang pria tua Indonesia, berusia 65 tahun yang ditabrak mobil saat keluar dari supermarket setelah selesai berbelanja. Untungnya, nyawanya tidak terancam, tetapi ia menderita luka parah di kakinya. Lokasi kejadian langsung menjadi kacau. Sirene ambulans dan mobil polisi bergema di seluruh komunitas Indonesia.
Orang-orang mulai berkumpul satu persatu. Apa ada yang lihat? Apa ada yang tahu mobil apa? Polisi menanyai para saksi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Waktu kejadian sekitar pukul 18.30, saat langit mulai gelap. Seorang ibu berkata dengan suara gemetar, sepertinya mobil berwarna gelap. Apakah sedan? Tidak yakin. Saksi lain mengatakan sepertinya itu SUV, dan beberapa lainnya mengatakan sepertinya mobil sport. Mereka berbicara tidak jelas dan semua orang mengatakan hal yang berbeda. Saya berdiri di samping ayah, mengamati situasi. Melihat pria tua yang terluka dibawa ke rumah sakit, saya merasa sangat tidak nyaman dan teringat pada kakek saya. Polisi mulai memeriksa CCTV toko-toko di sekitarnya. Pemilik supermarket Sentosa bekerja sama dengan sangat baik. Kamera CCTV toko kami menghadap ke zebra cross, seharusnya bisa membantu. Tapi ada satu masalah. Kualitas gambar dari CCTV sangat buruk dan kondisi pencahayaan saat kejadian juga tidak bagus. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi detail mobil. Polisi menghela napas saat memutar video. Terlihat mobil melintas, tetapi sulit untuk mengidentifikasi plat nomor atau model mobil yang pasti. Saat itu, saya mendekat dan mengamati dengan saksama. Di mata orang lain, itu hanyalah gumpalan hitam dalam kegelapan, tetapi bagi saya, itu berbeda. Bentuk lampu depan mobil dalam gambar dan pola velg yang muncul sekejap setelah kejadian, saat mobil mengerem untuk melarikan diri, tertangkap oleh mata saya. Saya tahu itu adalah desain velg 5 palang yang khas. Permisi. Saya ingin berbicara dengan polisi. Tetapi ayah menarik lengan saya. Bima. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Tapi saya yakin pola velg itu milik Audi A7, khususnya velg alloy 19 inci dari model yang diluncurkan antara tahun 2016 hingga 2018. Malam itu, ketika kembali ke rumah, gambar itu terus berputar di benak saya yakin saya benar. Tetapi orang dewasa tidak akan percaya, terutama saya yang hanya seorang siswa SMP. Tidak ada alasan untuk ikut campur dalam penyelidikan polisi. Tetapi ketika memikirkan pria tua yang terluka itu, saya tidak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya di sekolah, saya masih memikirkan hal itu, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Saat makan siang, saya menceritakan kejadian kemarin kepada Agung. Kamu benar-benar bisa tahu model mobilnya? Bukannya kamu bilang rekaman CCTV-nya tidak jelas? Pola velgnya sangat khas. Itu Audi A7, Agung memiringkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu memberitahu polisi? Setelah pulang, saya menjelaskan lagi kepada ayah. Ayah, aku benar-benar tahu mobil apa itu. Aku pikir aku bisa membantu. Ayah marah. Bima, kamu sudah di Amerika, kenapa kelakuanmu masih seperti anak Indonesia saja? Ikut campur urusan yang bukan urusanmu? Apa untungnya? Fokus belajar saja. Mendengar kata-kata itu, saya merasa sangat sakit hati. Saya tidak melakukannya karena saya orang Indonesia, tetapi saya ingin menjadi orang yang memiliki rasa keadilan. Bukan kebangsaan yang penting, tetapi saya ingin melakukan hal yang benar. Malam itu, saya diam-diam menyalakan komputer dan masuk ke situs web Departemen Kepolisian Los Angeles. Ada kolom untuk memberikan informasi dari masyarakat, tetapi saya ragu. Sebagai siswa SMP, apakah saya bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya? Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa penyelidikan belum ada kemajuan, dan suasana putus asa menyebar di komunitas Indonesia. Keluarga pria tua yang terluka itu datang ke kantor polisi setiap hari untuk menanyakan kemajuan penyelidikan. Suatu hari, saya mendengar bahwa pemilik supermarket Sentosa mendapatkan video CCTV yang lebih jelas. Dia mendapatkan video dari sudut yang berbeda dari kamera keamanan gedung sebelah. Saya diam-diam pergi ke supermarket dan memohon kepada pemiliknya agar mengizinkan saya melihat video itu lagi. Oh, Bima, ada apa? Paman, saya sedikit tahu tentang mobil. Saya pikir saya mungkin bisa membantu. Meskipun pemiliknya ragu, dia mengizinkan saya melihat video itu.
Video yang diambil dari sudut baru itu jauh lebih jelas daripada video sebelumnya. Saat itu, saya yakin. Dalam gambar saat mobil berbelok tajam setelah kejadian, pola LED lampu depannya terlihat jelas. Bahkan bentuk saluran udara di bawah bemper depan pun terlihat. Paman, mobil ini Audi A7? Dan ini model tahun 2018. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Saya menghentikan video dan menjelaskan, Paman, lihat di sini. Lampu depan bagian dalam memiliki bentuk LED melengkung seperti ini, kan? Ini adalah desain khas Audi. Lalu, pola grill dan desain bemper depannya juga cocok semua. Pemiliknya terkejut. Wow, ini luar biasa, kita harus memberitahu polisi. Tapi saya ragu. Akankah polisi percaya informasi dari seorang siswa SMP? Dan jika ayah tahu, saya pasti akan dimarahi. Tetapi saya memutuskan untuk mengumpulkan keberanian demi pria tua yang terluka itu. Saya pikir ini adalah hal yang harus dilakukan. Pemilik supermarket Sentosa langsung melaporkan ke polisi. Saya berdiri di sampingnya dan mendengarkan percakapannya di telepon. Ya, benar. Anak ini bilang dia bisa tahu model mobil hanya dengan melihat rekaman CCTV. Suara di seberang telepon menunjukkan keraguan. Seorang siswa SMP. Anda yakin? Ini hanya bisa diputuskan oleh ahli teknis. Pemiliknya menatap saya dengan tatapan khawatir. Saya mengangguk padanya. Lanjutkan teleponnya, Pak. Anak ini tidak seperti yang lain. Saya pernah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Setidaknya, temui dia sekali saja. Setelah meyakinkan selama lebih dari 10 menit, pihak seberang akhirnya setuju. Besok jam 3 sore, bawa anak itu ke kantor polisi distrik barat. Tapi saya tidak menjamin akan ada hasilnya. Setelah menutup telepon, pemiliknya menepuk pundak saya. Bima, besok tergantung padamu. Tapi kalau terlalu berbahaya, kamu bisa mundur kapan saja. Saya menggelengkan kepala. Terima kasih, Paman. Saya harus mencobanya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Gambar-gambar dari CCTV terus berputar di benak saya. Velg A7, lampu depan, proporsi bodi mobil, setiap detailnya jelas dalam ingatan saya, tapi saya juga khawatir. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika para ahli tidak mempercayai saya? Keesokan harinya setelah sekolah, saya memberitahu ayah bahwa saya akan pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saya merasa berat hati, tetapi saya tahu ini adalah kebohongan yang perlu. Jika saya memberitahu ayah yang sebenarnya, tidak mungkin dia mengizinkan saya pergi. Kantor polisi distrik barat Los Angeles adalah gedung abu-abu 4 lantai. Dari luar saja sudah terlihat mengintimidasi, membuat saya gugup tanpa sadar. Di pintu masuk, ada 2 petugas keamanan. Mereka mengamati orang yang keluar masuk dengan tatapan tajam. Saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke meja resepsionis. Selamat siang. Nama saya Bima. Saya ada janji jam 3 sore. Resepsionisnya adalah seorang wanita kulit hitam paruh baya. Dia memeriksa komputer lalu mengangguk. Detektif Rodriguez sedang menunggu Anda. Silakan duduk di kursi di sana sebentar. Di ruang tunggu, ada berbagai macam orang. Ada anggota keluarga yang terlihat cemas, pengacara yang terlihat serius, dan beberapa warga biasa yang sepertinya saksi. Saya duduk di kursi di sudut ruangan, telapak tangan saya mulai berkeringat. Di dinding, ada beberapa foto polisi yang gugur dalam tugas. Melihat wajah-wajah muda itu, saya bisa merasakan beratnya pekerjaan ini. Setelah menunggu hampir 40 menit, seorang pria paruh baya muncul di depan saya. Dia tidak tinggi, tetapi tegap. Kulitnya yang kecoklatan menunjukkan bahwa dia keturunan Latin. Matanya tajam, tetapi terlihat lebih ramah dari yang saya bayangkan. Kamu Bima, kan? Saya detektif James Rodriguez. Dia mengulurkan tangannya. Saya menjabat tangannya dengan gugup. Dengar-dengar kamu punya pengetahuan yang baik tentang mobil, ya? Iya, detektif. Suara saya sedikit bergetar. Tidak perlu tegang. Kami hanya ingin mendengar pendapatmu. Ikut saya.
Detektif Rodriguez membawa saya melewati koridor panjang. Di kedua sisi, ada berbagai ruang kerja. Melalui jendela kaca, saya melihat polisi sedang bekerja dengan sibuk. Ada yang sedang menelepon, ada yang memeriksa dokumen, ada yang berdiskusi kasus. Suasana secara keseluruhan tegang, membuat saya merasakan urgensi pekerjaan mereka. Ruang kerja yang kami tuju lebih besar dari yang saya kira. Di dinding, penuh dengan foto, peta, dan berbagai dokumen. Yang paling menarik adalah papan tulis putih besar dengan sketsa lokasi kejadian digambar di atasnya. Di dalam ruangan, ada 5,6 detektif. Mereka semua menghentikan pekerjaan mereka dan menatap saya. Semuanya. Ini Bima. Detektif Rodriguez memperkenalkan saya. Pemilik supermarket bilang dia bisa mengidentifikasi model mobil dari rekaman CCTV. Benarkah? Seorang detektif wanita muda angkat bicara lebih dulu. Kami bahkan menggunakan perangkat lunak profesional, dan masih sulit mengidentifikasinya. Seorang detektif senior lainnya menunjukkan sikap yang lebih skeptis. Nicky, jangan terlalu berharap. Lagi pula, dia hanya seorang anak kecil. Tetapi detektif Rodriguez memberi isyarat agar semua orang diam. Beri dia kesempatan. Bima, lihat ini. Dia membawa saya ke depan sebuah layar besar. Di layar, sedang diputar video CCTV yang sudah pernah saya lihat. Tetapi kali ini, dari sudut yang berbeda dan telah diproses secara profesional. Gambarnya lebih jelas dari sebelumnya, tetapi masih belum cukup jelas untuk mengidentifikasi model mobil dengan mudah. Saya menelan ludah dengan gugup. Semua orang di ruangan itu menatap saya. Saya bisa merasakan keraguan, rasa ingin tahu, dan sedikit harapan dari mereka. Tanggung jawab ini membuat saya merasa tertekan, tetapi juga membuat saya lebih fokus. Tolong putar dari awal lagi, kata saya. Video mulai diputar. Pada saat kejadian, mobil menabrak lalu kabur dengan cepat. Saya meminta mereka menghentikan video pada beberapa momen penting. Lihat di sini. Saya menunjuk ke layar. Meskipun gambarnya tidak jelas, kerangka dasar mobilnya bisa terlihat. Garis atap ini sangat khas, landai ke bawah dari pilar B ke belakang. Ini adalah desain khas mobil coupe. Lalu, sudut ini, saya meminta untuk beralih ke gambar lain, bentuk lampu depannya sangat unik. Sepertinya lampu depan LED matrix dan memiliki desain lampu daytime running yang khas. Seorang detektif mengerutkan kening. Tapi karakteristik ini dimiliki oleh banyak mobil mewah. Anda benar, saya mengangguk setuju. Tetapi bukti yang paling menentukan ada di sini. Saya menunjuk ke mobil saat berbelok tajam, gambar sampingnya muncul sekejap. Velg mobil ini, meskipun hanya sekilas, desain 5 palangnya terlihat jelas, dan velgnya sangat besar. Sepertinya setidaknya 19 inci. Bentuk palang velg yang khas seperti ini hanya pernah saya lihat di Audi A7. Di ruangan mulai terdengar bisik-bisik. Seorang detektif berkata, kedengarannya masuk akal. Tetapi yang lain masih ragu. Ini bisa jadi model mobil lain. Masih ada bukti lain. Lanjut saya. Tolong lihat gambar bagian belakang mobil saat melaju pergi. Meskipun buram, bentuk lampu belakangnya bisa terlihat. Ini adalah strip lampu merah yang menyambung. Ini adalah desain khas Audi A7. Detektif Rodriguez menatap saya dengan tatapan kagum. Bisakah kamu mengidentifikasi tahunnya? Berdasarkan desain lampu depan dan velg, seharusnya model antara tahun 2016 hingga 2018. Jika saya tidak salah ingat, desain velg khusus ini baru ada setelah model facelift tahun 2018. Ruangan menjadi hening. Semua orang sedang memproses apa yang baru saja saya katakan. Tiba-tiba, terdengar tawa sinis dari sudut ruangan. Detektif, kalian tidak akan benar-benar percaya kata-kata seorang siswa SMP, kan? Semua orang menoleh ke sumber suara. Seorang pria kulit putih paruh baya berjas bangkit dari kursinya. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan matanya menunjukkan keangkuhan. Identifikasi mobil memerlukan teknik dan peralatan ahli, bukan penilaian berdasarkan perasaan. Detektif Rodriguez mengerutkan kening. Nick,
Apa yang dikatakan anak ini sangat masuk akal. Pria bernama Nick itu maju ke depan. Rodriguez, saya ahli analisis kendaraan di departemen ini. Pengalaman 15 tahun memberitahu saya bahwa gambar buram seperti ini tidak bisa dinilai dengan akurat. Dia menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh tantangan. Nak, mobil mainan dan mobil sungguhan itu berbeda. Saat itu, saya merasa malu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, saya merasakan semangat juang. Saya tidak boleh membiarkannya meremehkan saya, dan lebih dari itu, saya tidak boleh membiarkannya meremehkan orang Indonesia. Bapak, saya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Jika Anda punya foto mobil lain, saya bisa buktikan kemampuan saya. Bradley tertawa sinis. Baiklah, mari kita uji. Dia menoleh ke detektif lain. Ambil beberapa foto buram, biarkan anak ini menunjukkan kemampuan sihirnya. 10 menit kemudian, di atas meja ada 10 foto buram. Semuanya adalah mobil sedan mewah yang mirip dan telah diproses secara khusus, hanya menampilkan sebagian atau gambar yang kabur. Ini adalah tantangan yang jelas. Saya menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya tentang kemampuan pribadi saya, tetapi tentang martabat. Baiklah, saya akan mulai. Foto pertama, BMW seri 5, sepertinya sekitar tahun 2019. Foto kedua, Mercedes-Benz CLS Class, model tahun 2020. Foto ketiga, Audi A6, tahun 2018, saya menganalisis satu persatu. Setiap kali saya menjawab, suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Ekspresi wajah Bradley berubah dari penghinaan menjadi keheranan, dan akhirnya menjadi ketidaknyamanan yang jelas. Ketika saya selesai menganalisis foto terakhir, Detektif Rodriguez memeriksa jawabannya. Semua 10 foto benar. Di ruangan terdengar seruan kekaguman. Ini luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Seharusnya kita mengundangnya lebih awal. Wajah Bradley pucat pasi. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan berjalan keluar ruangan. Detektif Rodriguez menghampiri saya, menepuk pundak saya. Bima, kamu benar-benar hebat. Terima kasih, detektif. Dari mana kamu belajar semua ini? Saya tertarik pada mobil sejak kecil. Waktu di Indonesia, saya akan mengamati berbagai mobil di jalan, lalu mulai membaca majalah mobil, mempelajari karakteristik setiap model. Seorang detektif muda bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa mengingat begitu banyak detail? Setiap mobil punya kepribadiannya sendiri. Saya mencoba menjelaskan, seperti wajah manusia. Meskipun punya mata, hidung, mulut, setiap orang punya keunikan. Mobil juga begitu. Lampu depan seperti mata, grill seperti hidung, bumper seperti mulut. Ketika Anda mengerti ekspresi ini, Anda bisa mengingatnya dengan mudah. Saat itu, saya merasakan pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan hanya karena saya telah membuktikan kemampuan saya, tetapi karena saya tahu saya bisa melakukan sesuatu untuk pria tua Indonesia yang terluka itu. Perasaan bisa membantu orang lain ini membuat saya merasakan nilai diri saya untuk pertama kalinya. Detektif Rodriguez menatap saya dengan tatapan penuh hormat. Bima, apakah kamu bersedia membantu penyelidikan kami? Saya mengangguk tanpa ragu. Ya, saya sangat bersedia. Hari itu, saat meninggalkan kantor polisi, matahari akan terbenam. Langit oranye kemerahan terpantul di kaca gedung kantor polisi, indah seperti lukisan. Saya tahu hidup saya akan berubah total sejak saat itu. Setelah pertemuan pertama di kantor polisi, saya mulai bekerja sama secara resmi dengan tim investigasi. Tentu saja, saya masih menyembunyikan hal ini dari ayah. Ini menjadi rahasia terbesar dalam hidup saya, dan beban terberat. Setiap hari setelah sekolah, saya harus mengarang berbagai alasan. Hari ini bilang mau ke perpustakaan, besok bilang mau les sepulang sekolah. Semakin banyak berbohong, semakin saya merasa tidak nyaman. Tetapi ketika memikirkan pria tua Indonesia yang terluka, saya memiliki dorongan untuk terus maju.
Detektif Rodriguez menyiapkan tempat duduk khusus untuk saya di salah satu sudut ruang rapat tim investigasi. Meja kecil, satu kursi, dan komputer yang digunakan khusus untuk menganalisis video. Sudut kecil itu dengan cepat menjadi ruang kerja saya. Pekerjaan investigasi di minggu pertama lebih rumit dari yang saya bayangkan. Detektif Rodriguez membawa setumpuk map tebal dan menghampiri saya. Bima, dari analisismu, kami telah menarik daftar semua pemilik Audi A7 di wilayah Los Angeles. Dia meletakkan dokumen itu di depan saya. Begitu banyak nama dan alamat membuat saya pusing. Sebanyak ini? Ya, tetapi jika kita menyaring berdasarkan model tahun 2018 seperti yang kamu katakan, jumlahnya berkurang menjadi 62 unit. Detektif Rodriguez menandai poin-poin penting di selembar kertas lain. Selanjutnya, kita juga harus membandingkan dengan catatan lalu lintas pada hari kejadian. Gerbang tol, pintu masuk keluar tempat parkir, atau bahkan rekaman dari kamera lampu merah. Dia menunjuk ke peta di dinding. Jika kita bisa mengidentifikasi mobil mana yang melintas di dekat komunitas Indonesia pada saat kejadian, kita bisa mempersempit lingkupnya. Pekerjaan ini terdengar mudah, tetapi pada kenyataannya sangat rumit. Saya harus menganalisis video CCTV berjam-jam setiap hari. Beberapa gambar jelas, beberapa buram seperti kabut, beberapa sudut bagus, beberapa hanya memperlihatkan sebagian kecil mobil. Pemilik toko di komunitas Indonesia sangat kooperatif. Selain supermarket Sentosa, ada juga restoran Padang, warung kopi, dan beberapa toko kecil lainnya. Bahkan pemilik kamera keamanan rumah pribadi pun bersedia membantu. Kita sesama orang Indonesia harus saling bantu, kata seorang ibu. Bima membantu kita seperti ini, kita juga harus mendukungmu. Tetapi pekerjaan analisis itu sangat berat. Saya menatap layar berjam-jam setiap hari, membuat mata saya sering sakit. Kadang-kadang saya menonton sampai larut malam hingga tidak bisa membedakan bentuk dasar mobil lagi. Detektif Rodriguez, melihat saya kelelahan, akan menyuruh saya istirahat. Bima, jangan terlalu memaksakan diri. Pekerjaan seperti ini bahkan orang dewasa pun lelah. Tidak apa-apa. Detektif, saya ingin menemukan kebenaran secepatnya. Selama proses ini, ada satu orang yang diam-diam mengawasi saya, Bradley. Dia sering muncul saat saya sedang bekerja dan menatap saya dengan tatapan curiga. Kadang-kadang, saat saya sedang menganalisis video, saya merasa seperti ada tatapan di belakang. Saat berbalik, saya melihat Bradley berdiri di sana. Rodriguez, apakah benar-benar tidak masalah melibatkan anak di bawah umur dalam investigasi? Dia sering mengajukan pertanyaan seperti itu. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Detektif Rodriguez biasanya menjawab dengan sabar, Nick. Bima hanya memberikan konsultasi teknis. Dia bukan petugas investigasi resmi. Tetapi sikap Bradley membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Saya mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar khawatir tentang prosedur kerja atau ada alasan lain? Pada saat itulah, karakter baru muncul dalam hidup saya. Jayden. Dia berusia 24 tahun, baru lulus dari Akademi Kepolisian dan ditugaskan ke tim detektif Rodriguez sebagai detektif magang. Hari pertama bertemu, sikap Jayden sangat dingin. Kamu anak SMP itu, kan? Dia mengamati saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tidak percaya. Dengar-dengar kamu bisa mengidentifikasi model mobil. Iya, jawab saya singkat. Menarik. Dia tertawa sinis. Saya belajar analisis kendaraan dan teknik investigasi selama 2 tahun di akademi, dan akhirnya harus bekerja dengan seorang anak kecil. Kata-kata itu membuat saya sakit hati, tetapi saya tidak membantah. Saya hanya melanjutkan pekerjaan saya dengan diam. Saya tahu bahwa membuktikan diri dengan tindakan lebih meyakinkan daripada berdebat. Beberapa hari kemudian, Jayden sering berdiri di samping saya saat saya menganalisis video. Awalnya, saya pikir dia ingin belajar, tetapi kemudian saya sadar dia sedang mencari kesalahan. Sudut ini, kamu yakin? Bisakah itu model mobil lain? Buktinya terlalu sedikit.
Usahanya membuat saya menjadi lebih berhati-hati dan teliti. Setiap keputusan, saya harus mengkonfirmasi berulang kali. Setiap kesimpulan, saya harus memiliki bukti yang cukup. Meskipun menambah beban, itu membuat analisis saya semakin akurat. Titik balik datang pada hari Rabu minggu kedua. Sore itu, saya sedang menganalisis video CCTV baru. Ini adalah video dari pom bensin yang berjarak 3 blok dari lokasi kejadian. Waktunya 30 menit setelah kejadian. Dalam video, sebuah sedan Audi berwarna gelap muncul. Dari modelnya, mirip dengan A7, tetapi saya harus memastikannya lebih jelas. Saya memperbesar gambar, menyesuaikan ketajaman, menganalisis frame per frame. Tiba-tiba, jantung saya berdebar kencang. Detektif Rodriguez, tolong lihat ini. Detektif Rodriguez dan Jayden datang. Ada apa, Bima? Lihat mobil ini, saya menunjuk ke layar, dari kerangka keseluruhannya, ini benar-benar Audi A7. Desain velgnya juga cocok. Lalu apa yang istimewa? Tanya Jayden. Yang istimewa adalah di sini. Saya beralih ke gambar samping mobil. Lihat sudut kanan bawah bemper depannya. Ada goresan dan penyok yang terlihat jelas. Detektif Rodriguez menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama. Memang ada kerusakan. Dan lihat lampu depannya ini. Saya memperbesar sebagian gambar. Lampu depan kiri terlihat sedikit miring, seperti terkena benturan dan tidak kembali ke posisi semula. Ruangan menjadi hening. Ekspresi Jayden berubah dari keraguan menjadi keseriusan. Jika ini benar-benar mobil tabrak lari itu, gumamnya pada diri sendiri. Tapi ada satu masalah, kata saya, plat nomor mobil ini sama sekali berbeda dari yang kita lihat di lokasi kejadian. Maksudnya? Tanya Detektif Rodriguez. Saya membuka kedua klip video untuk membandingkan. Plat nomor di lokasi kejadian dimulai dengan angka 8, tetapi plat nomor mobil di pom bensin ini dimulai dengan angka 3. Akhirnya, Jayden mulai serius dengan analisis saya. Mungkinkah plat nomornya diganti atau menggunakan plat palsu? Saya menambahkan, tapi selain plat nomor, semua karakteristik lainnya cocok, pola velg, kondisi bodi mobil, stiker di kaca mobil, bahkan goresan kecil di bodi mobil pun sama. Detektif Rodriguez menepuk meja dengan gembira. Ini adalah kemajuan besar. Bima, kamu melakukannya dengan baik. Jayden menatap saya dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Saya harus minta maaf padamu, Bima. Awalnya saya benar-benar meremehkanmu. Dia mengulurkan tangannya. Kemampuanmu luar biasa. Saya menjabat tangannya, merasakan kehangatan mengalir di hati saya. Terima kasih, Jayden. Sebenarnya, usahamu membuatku lebih teliti dan profesional. Sejak hari itu, Jayden menjadi partner terbaik saya. Dia menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya dari Akademi Kepolisian digabungkan dengan kemampuan identifikasi mobil saya. Efisiensi kerja kami meningkat pesat. Tetapi saat kami sedang gembira dengan penemuan ini, Bradley muncul. Dia melihat hasil analisis kami lalu mengerutkan kening. Tunggu dulu. Apa kalian yakin analisis ini benar? Dia menunjuk ke layar. Kerusakan pada tingkat ini bisa disebabkan oleh banyak hal, tidak harus kasus tabrak lari. Tapi waktu dan tempatnya terlalu kebetulan. Sanggah Jayden. Kebetulan tidak sama dengan bukti, kata Bradley dingin. Saya sarankan untuk menunda tindakan lebih lanjut sampai ada bukti yang lebih pasti. Saya menatap Bradley dan merasakan perasaan aneh di hati. Mengapa setiap kali kami menemukan penemuan penting, dia selalu menghalangi? Mengapa sepertinya dia tidak ingin kasus ini maju? Tetapi saat itu saya belum cukup berpengalaman untuk memahami kompleksitas dunia orang dewasa. Saya hanya berpikir dia adalah orang yang lebih berhati-hati dan profesional. Sampai kejadian selanjutnya. Barulah saya mengerti niat sebenarnya. Dari rekaman CCTV pom bensin, kami melacak informasi pemilik mobil, Carlos Medina, 32 tahun, seorang Meksiko yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Los Angeles. Yang lebih penting, status imigrasinya bermasalah. Bima, terima kasih banyak. Akhirnya kita punya kemajuan penting.
kata Detektif Rodriguez dengan gembira, bersiap meminta surat perintah penangkapan. Tetapi saya merasa tidak nyaman di hati. Semuanya berjalan terlalu lancar. Begitu lancar hingga tidak bisa dipercaya. Saya tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu kami. Berita kaburnya Medina menyebar seperti bom di tim investigasi. Semua orang terkejut dan bingung. Detektif Rodriguez mengadakan rapat darurat. Wajahnya sangat serius. Semuanya, kita punya masalah besar. Dia menunjuk ke papan tulis dan menulis timeline. Surat perintah penangkapan Medina disetujui kemarin pukul 15.00. Kita berencana melakukan penangkapan hari ini pukul 00.00, tapi dia meninggalkan kediamannya tadi malam pukul 23. Ruang rapat menjadi hening. Jayden mengangkat tangan untuk berbicara. Apakah ini kebetulan, detektif? Mungkin dia memang sudah berencana pulang ke Meksiko. Detektif Rodriguez menggelengkan kepala. Menurut kesaksian tetangga, Medina terburu-buru memindahkan semua barang pentingnya tadi malam. Dan catatan perbatasan menunjukkan dia menyeberang dari San Diego pada pukul 3 pagi. Ini jelas pelarian yang terencana. Bradley berdeham. Saat itu saya ingin mengatakan, mungkin kita salah sejak awal. Semua orang menoleh padanya. Bagaimana mungkin penilaian seorang siswa SMP cukup untuk mendukung seluruh arah investigasi? Darah saya terasa mendidih. Pak Bradley, analisis saya didasarkan pada bukti, karakteristik mobil, lokasi kerusakan, waktu, dan tempat, semuanya bisa dihubungkan. Tapi hasilnya? Bradley tertawa sinis. Kita tidak hanya gagal menangkap tersangka sebenarnya, tetapi mungkin juga memberi pelaku sebenarnya lebih banyak waktu untuk menghancurkan bukti. Saat itu, saya merasakan sakit hati dan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi Detektif Rodriguez berdiri. Nick, analisis Bima tidak ada masalah. Masalahnya adalah kebocoran informasi. Setelah rapat, saya duduk sendirian di ruang kerja kecil saya, merasa hancur dan tidak bisa berkata-kata. Mungkin Bradley benar. Mungkin saya terlalu muda, terlalu naif. Mungkin saya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini. Saat saya tenggelam dalam keraguan diri, Jayden datang diam-diam. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, lalu berbisik dengan suara rendah. Bima, saya menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Tentang Bradley. Jayden duduk di kursi di sebelah saya. Tadi malam, saya lembur untuk merapikan dokumen kasus. Saya melihat dia melakukan sesuatu di komputernya. Sudah larut, hanya kami berdua di kantor. Jantung saya mulai berdebar kencang. Lalu, dia pikir saya sudah pergi. Saya melihat dia sedang mengedit beberapa file. Suara Jayden semakin pelan. File tentang catatan asuransi mobil Medina. Informasi ini mengejutkan saya. Mengapa dia harus mengedit catatan asuransi? Saya tidak tahu. Tapi saya pikir itu mencurigakan. Jayden melihat sekeliling. Dan pagi ini, saya memeriksa log sistem dan menemukan bahwa tadi malam ada yang mengakses file data pribadi Medina, waktu aksesnya pukul 21.37. Saya cepat-cepat menghitung dalam hati, 6,5 jam setelah surat perintah disetujui, tetapi 1,5 jam sebelum Medina kabur. Jayden mengangguk. Dan pengguna yang mengakses file ini adalah Bradley. Kami saling berpandangan. Menyadari betapa seriusnya situasi ini. Jika kecurigaan Jayden benar, berarti Bradley tidak hanya meragukan kemampuan saya, tetapi dia mungkin sengaja menghalangi penyelidikan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya saya. Saya butuh lebih banyak bukti, kata Jayden. Tapi ini sangat berbahaya. Jika Bradley tahu kita menyelidikinya. Kami mulai merencanakan penyelidikan rahasia. Jayden menggunakan statusnya sebagai detektif magang untuk mengakses beberapa log sistem secara legal. Sementara saya bertanggung jawab menganalisis detail teknis dan timeline. Beberapa hari kemudian, kami bekerja seperti biasa, mengumpulkan bukti seperti biasa. Jayden akan mencari kesempatan untuk memeriksa log aktivitas komputer Bradley setiap hari, sementara saya memeriksa kembali semua data asuransi mobil yang relevan.
Pada hari ketiga, Jayden membawa penemuan yang mengejutkan. Bima, kamu tahu perusahaan asuransi Jaya Nusantara? Tidak. Ada apa? Audi A7 milik Medina diasuransikan di perusahaan itu. Jayden mengeluarkan dokumen yang dicetak, dan saya menemukan hubungan yang luar biasa. Dia menunjuk sebuah nama di dokumen, Sarah Bradley. Istri Bradley? Benar. Dia adalah manajer klaim di asuransi Jaya Nusantara. Suara Jayden menunjukkan kegembiraan dan kekhawatiran, dan menurut informasi internal perusahaan, dia juga bertanggung jawab menangani klaim untuk mobil bernilai tinggi. Saya mulai memahami hubungannya. Jadi jika Medina dinyatakan bersalah, perusahaan asuransi harus membayar biaya pengobatan korban dan perbaikan mobil. Tidak hanya itu, lanjut Jayden. Keluarga pria tua Indonesia itu telah menyewa pengacara dan bersiap mengajukan gugatan perdata. Jika menang, jumlah kompensasinya bisa melebihi $1 juta. Jadi, istri Bradley dan perusahaannya tidak ingin kasus ini maju? Tepat? Jayden mengangguk. Sekarang kamu mengerti mengapa Bradley selalu menghalangi penyelidikan. Tetapi kita masih butuh bukti yang lebih jelas. Hanya kaitan kepentingan saja. Tidak cukup untuk membuktikan Bradley benar-benar membocorkan informasi. Kesempatan datang pada hari keempat. Sore itu, Bradley menerima telepon. Dia pikir tidak ada orang di kantor. Suaranya lebih keras dari biasanya. Saya dan Jayden kebetulan sedang merapikan dokumen di ruang arsip di sebelahnya. Ya? Kasusnya sudah selesai, kata Bradley di telepon. Pria Meksiko itu sudah kabur. Tidak ada tersangka, tidak ada bukti. Perusahaanmu aman. Saya dan Jayden saling berpandangan dengan gembira. Apa? Investigasi baru? Suara Bradley tiba-tiba menjadi melengking. Tidak mungkin. Saya akan menanganinya. Percayalah, kasus ini tidak akan ada kemajuan lagi. Setelah menutup telepon, kantor menjadi hening. Saya dan Jayden berjongkok di belakang lemari arsip, menahan napas. Beberapa menit kemudian, kami mendengar langkah kaki Bradley meninggalkan kantor. Dengar itu? Tanya Jayden pelan. Dengar. Jantung saya berdebar seperti genderang. Dia sedang berbicara dengan orang dari perusahaan asuransi, tapi hanya menguping tidak cukup. Kita butuh bukti yang lebih jelas. Pada hari kelima, Jayden memikirkan rencana yang berani. Bima, saya tahu ini sangat berbahaya, tapi kita harus melihat file di komputer Bradley. Bagaimana caranya? Dia tidak akan membiarkan kita menyentuh komputernya. Malam ini ada kesempatan. Bradley akan pergi ke pesta tahunan kantor polisi. Saya bisa membuat alasan untuk tetap lembur. Tapi komputernya punya kata sandi. Untuk itu, saya punya cara. Jayden tersenyum misterius. Akademi Kepolisian tidak hanya mengajari kami memecahkan kasus, tetapi juga beberapa keterampilan khusus. Pukul 20.00 malam itu, hanya kami berdua di kantor. Jayden dengan ahli menangani komputer Bradley. Beberapa menit kemudian, dia berhasil masuk. Di sini, dia menunjuk ke layar. Lihat email-email ini. Saya mendekat ke layar dan melihat konten yang mengejutkan. Ada banyak email antara Bradley dan istrinya yang secara jelas menyebutkan kasus Medina dan bagaimana cara menangani masalah yang merepotkan ini. Yang lebih mengejutkan, kami menemukan email yang dikirim Bradley ke penerima tak dikenal. Isinya adalah informasi pribadi Medina yang sangat detail, termasuk alamat, tempat kerja, dan bahkan saran rute pelarian. Ini membantu tersangka melarikan diri. Saya tidak bisa percaya. Wajah Jayden pucat. Bima, ini lebih serius dari yang kita bayangkan. Bradley tidak hanya memiliki konflik kepentingan, dia sengaja menghalangi proses peradilan. Kami segera menyalin bukti-bukti ini. Tetapi saat itu, kami mendengar suara langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arah kantor. Cepat. Jayden. Buru-buru menutup file. Kami baru saja mengembalikan komputer ke kondisi semula saat Bradley muncul di pintu.
Apa yang kalian lakukan di sini? Matanya penuh curiga. Lembur, Pak. Merapikan dokumen kasus, Jayden mencoba tetap tenang, harus membuat laporan akhir tahun. Bradley menyapu pandangannya ke seluruh kantor. Tatapannya berhenti sejenak di komputernya. Lain kali, ingat untuk melapor dulu. Setelah dia pergi, saya dan Jayden merosot di kursi. Jantung kami berdebar kencang, hampir keluar dari dada. Kita dapat buktinya. Jayden terengah-engah, tapi sekarang masalahnya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ini adalah masalah yang sangat sulit. Kami hanya seorang detektif magang dan seorang siswa SMP. Untuk menuduh seorang ahli senior membutuhkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Jayden, saya pikir kita butuh bantuan dari luar. Maksudmu? Saya kenal seorang wartawan. Mungkin kita bisa membiarkan media mengungkap masalah ini. Malam itu, ketika kembali ke rumah, saya tidak bisa tidur semalaman. Dalam pikiran saya, hanya ada gambaran bukti yang kami temukan berulang kali. Orang yang seharusnya melindungi keadilan justru menghancurkan keadilan. Polisi yang seharusnya melayani masyarakat justru menjual tugasnya demi kepentingan pribadi. Saya tahu bahwa pertarungan kami baru saja dimulai. Dan pertarungan kali ini akan lebih sulit dan berbahaya dari yang saya bayangkan. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya, Kebenaran di balik kasus tabrak lari yang diungkap siswa SMP. Mengapa polisi mengabaikannya? Setelah artikel itu terbit, komunitas Indonesia menjadi gempar. Keluarga korban adalah yang pertama merespons. Putra pria tua itu datang langsung ke rumah kami. Bima, terima kasih banyak telah berusaha keras untuk ayah kami. Melihat air mata di matanya, saya terharu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Semoga ayahanda cepat sembuh. Tetapi pendapat di dalam komunitas Indonesia terpecah. Beberapa orang mengatakan tidak perlu ikut campur urusan yang tidak relevan dan menimbulkan konflik dengan polisi. Beberapa lainnya mendukung bahwa hal seperti ini tidak bisa didiamkan. Asosiasi Masyarakat Indonesia di Amerika mengadakan rapat darurat. Saya diberi kesempatan untuk hadir dan menjelaskan posisi saya. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar. Saya pikir yang penting bukanlah kebangsaan atau usia, tetapi memperbaiki kesalahan. Ketua Asosiasi Masyarakat Indonesia di Amerika berkata, Bima benar, jika kita diam di sini, siapa yang akan melindungi kita? Hasilnya, Asosiasi Masyarakat Indonesia di Amerika memutuskan untuk meminta Departemen Kepolisian menyelidiki kembali kasus tersebut, dan juga memutuskan untuk memberitahukan masalah ini kepada media lokal. Artikel itu mulai menyebar ke media yang lebih besar. Stasiun TV ABC 7 dan NBC, serta stasiun TV besar lainnya, menunjukkan minat. Ketika berita itu disajikan dengan judul seperti itu, Departemen Kepolisian Los Angeles tidak bisa lagi mengabaikannya. Kepala polisi keluar untuk memberikan pernyataan langsung bahwa mereka akan meninjau kembali kasus ini. Bradley Discourse dan tim investigasi baru dibentuk. Setelah investigasi baru, analisis saya terbukti benar sepenuhnya, dan mereka mulai melacak jejak Medina lagi. Ada juga penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan penipuan asuransi. Keluarga korban datang berkunjung lagi. Bima, jika bukan karenamu, kasus ayah kami akan terkubur selamanya. Terima kasih banyak. Mendengar kata-kata itu, saya merasa semua kesulitan yang telah saya lalui terbayar. Tetapi yang membuat saya paling bahagia adalah reaksi ayah. Bima, ayah minta maaf. Kamu melakukan hal yang benar, tetapi ayah malah ingin melarangmu. Tidak apa-apa. Ayah, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Mulai sekarang, ayah akan percaya pada keputusanmu. Ayah sangat bangga padamu. Malam itu, saya melihat keluar, menikmati pemandangan malam Los Angeles. Perasaannya berbeda dari pertama kali saya datang ke sini 6 bulan yang lalu. Sekarang, tempat ini benar-benar seperti rumah saya. Ayah datang ke samping saya dan ikut memandang pemandangan malam. Bima, awalnya ayah tidak mengerti kamu. Ayah minta maaf. Tidak apa-apa, ayah.
Aku tahu ayah khawatir. Ayah sangat bangga bahwa minat kecilmu bisa membuat perubahan sebesar ini. Saat itu, saya sadar bahwa yang ingin saya kejar bukanlah menjadi terkenal atau diakui. Hanya menggunakan kemampuan kecil saya untuk membantu seseorang. Ayah, selanjutnya aku juga ingin terus melakukan hal seperti ini. Pekerjaan yang menghubungkan teknologi dan keadilan. Bagus. Ayah akan selalu mendukungmu. Jika dipikir-pikir, kasus tabrak lari itu adalah titik balik dalam hidup saya. Saya bisa tumbuh dari seorang anak yang hanya suka mobil menjadi seseorang yang menegakkan keadilan. Yang paling penting, saya mendapatkan kepercayaan diri bahwa tidak peduli kebangsaan atau usia, seseorang bisa membela apa yang benar. Hal yang dimulai dari sekadar hobi mobil berubah menjadi bantuan bagi seseorang. Ini adalah hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Jangan pernah meninggalkan minat kecil dan semangat kalian. Suatu hari nanti, hal-hal itu akan menjadi kekuatan besar yang mengubah dunia. Medina diekstradisi kembali ke Amerika Serikat untuk diadili. Bradley didakwa dengan tuduhan menghalangi penyelidikan dan konflik kepentingan. Kasus ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki prosedur investigasi Departemen Kepolisian Los Angeles. Sekarang saya sudah menjadi siswa SMA. Saya masih sangat tertarik pada mobil, tetapi sekarang saya punya mimpi yang lebih besar. Saya ingin menjadi seorang peneliti yang menggabungkan kecerdasan buatan dan etika. Saya ingin menciptakan teknologi yang membuat semua orang bisa bepergian dengan aman. Kadang-kadang saya teringat malam itu. Jika saya tidak mengumpulkan keberanian, jika saya tidak mengucapkan kata-kata itu, kasus pria tua korban itu mungkin akan terkubur selamanya. Tetapi saya memilih untuk percaya pada kekuatan keadilan yang kecil. Sekarang saya yakin, tidak peduli seberapa kecil suaranya, jika itu adalah hal yang benar, suatu hari nanti akan sampai kepada seseorang. Ini adalah pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua orang yang mendengarkan cerita ini. Setiap orang memiliki kekuatan kecil yang bisa mengubah dunia. Yang penting adalah jangan takut untuk menggunakan kekuatan itu. Keadilan bukanlah sesuatu yang jauh. Ia dimulai dari kepedulian kecil di sekitar kita. Cerita saya sudah berakhir. Tetapi saya percaya cerita setiap orang baru saja dimulai. Mari ciptakan dunia yang lebih baik dengan keadilan kecil kalian.